Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita masuk pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Apa saja yang kita bahas kali ini? Mari kita lihat ya. Yang pertama, SBDP KD3 dan 4.3 mengenai unsur ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Yang kedua, PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4, serta 4.4 ya, mengenai kerjasama dalam keberagaman. Mari kita mulai. Yang pertama, unsur ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Pada dasarnya gerak tari itu ada 3 unsur ya. Yang pertama, ruang, waktu, dan tenaga. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ruang. Ruang adalah jangkauan gerak yang dapat dilakukan oleh penari. Jadi ruang itu tempat ya. Tempat di mana penari itu bergerak. Seumpama ada satu pentas kan nggak mungkin satu pentas itu semuanya ya. Ada titik-titik tertentu lah. Itu namanya apa namanya tadi? Ruang ya. Ingat-ingat ya. Ruang terbentuk akibat gerak yang dilakukan itu ya. Jadi titik-titik yang ditempati oleh penari itu namanya ruang. Dan ruang itu dibagi dua, ada ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi itu jika penari bergerak, gerakannya dilakukan tanpa berpindah tempat. Namanya ruang pribadi. Dan ruang umum, yaitu jika gerakan dilakukan dengan berpindah tempat. Ya, mengerti ya? Kalau diam di tempat terus menari namanya ruang pribadi, kalau berpindah namanya ruang umum. Terus menurut levelnya ada 3 ya. Ada level ini ya, level tinggi. Level tinggi berarti berdiri ya. Terus level sedang itu dengan berlutut. Dan level rendah itu ini apa namanya? Agak bersimpuh gini ya. Gitu ya. Terus yang kedua, unsur waktu. Pada dasarnya kan setiap gerak itu ya membutuhkan waktu ya, baik estetis maupun gerak fungsional, baik gerakan indah maupun gerakan rangkaian itu ya. Nah, waktu itu namanya tempo ya, yaitu cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Ya. Jadi di sini waktu itu adalah maksudnya ya cepat lambat suatu gerakan. Kalau gerakan melambaikan tangan, terus dirangkai sama gerakan kaki, gerakan leher ya, gerakan mata itu namanya waktu atau tempo yang dibutuhkan. Jadi satuan waktu per gerakan ya. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberi kesan dinamis agar tarian lebih indah. Maksudnya ini nanti dirangkai ya. Kadang ada pengulangan, ada gerakan yang berbeda gitu sehingga menjadi lebih indah. Seperti itu ya. Terus tenaga. Jelas ya, tenaga ini kan dibutuhkan. Kalau nggak punya tenaga gimana kalau mau nari ya? Nanti gerakannya tidak indah, gerakannya gerakan orang lapar. Tenaga dibutuhkan setiap kali melakukan gerak. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi apa saja? Ada 3 ya.
Yang pertama intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Ya, jadi di sini maksudnya kuantitas tenaga itu banyaknya tenaga yang dikeluarkan. Ya, jadi fisik kalian harus baik kalau akan melakukan tarian ya. Dengan cara apa? Ya, rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, susu gitu ya. Biar sehat dan kuat untuk melakukan tari. Terus aksen atau tekanan, ya ini muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Aksen di sini maksudnya itu ini loh, kalau kalian pernah lihat tari itu ya, itu kan kadang-kadang pada waktu tertentu, gerakan tertentu kan ya, lebih keras gitu gerakannya, lebih memerlukan tenaga gitu. Nah, itu namanya aksen ya. Jadi tari itu lebih powerful gitu. Nah, itu namanya aksen ya. Terus yang ketiga kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Di sini maksudnya ya hampir sama yang poin A tadi ya. Ya ini kualitas tenaga. Maksudnya ini mungkin gini. Kalau ada tari itu kan penyaluran tenaganya harus setimbang ya, mulai dari awal dan akhir. Nggak boleh kalau awal itu kuat, terus akhirnya nggak terkontrol, tenaganya habis di akhir, nantinya lembek ya, tarian jelek. Seperti itu ya. Terus untuk pembelajaran PKN ya, kerjasama dalam keberagaman. Apa sih kerjasama itu? Ini ya, kerjasama adalah suatu tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan bersama. Maksudnya di sini kerjanya berbareng-bareng ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kalian kerja satu orang gitu ya, kan lama. Ya, aduh, jelek ya, pakai pointer soalnya. Kalau kerja banyak selesai ya, nanti dibagi pekerjaannya jadi lebih cepat selesai seperti itu ya. Terus bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Yaitu dengan menghargai ya, menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Itu yang penting ya. Contoh, ada kan sekarang orang-orang Indonesia, orang-orang terpilih yang berprestasi sedang berjuang kan ya di Olimpiade Tokyo 2020 tahun 2021 di Jepang ya. Itu kan nggak melihat ya, apakah harus beda suku dulu baru bisa apa berangkat ke Tokyo kan enggak. Walaupun dari orang Jawa, orang Madura, pokoknya dia mampu, dia mempunyai kemampuan, keahlian, dia akan dikirim ya menjadi wakil Indonesia di Olimpiade, dalam hal ini Olimpiade Tokyo ya. Terus toleransi, apapun sukunya kan diambil itu, nggak apa-apa. Yang penting punya keahlian dan kemampuan. Terus manfaat kerjasama untuk kita apa sih? Yang pertama, menghemat pengeluaran. Contohnya kerjasama membangun fasilitas umum gitu ya.
yang saya amati di sini itu biasanya mempercantik gang gitu ya. Dicat itu kan kalau satu orang bayar mungkin habis 1 juta kan berat ya, agak berat. Tapi kalau 10 orang cuma bayar 100 ribuan gitu kan jadi lebih hemat pengeluaran. Terus yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Jelas ya, seperti yang tadi ilustrasi di atas itu. Jadi satu pekerjaan lah dikeroyok wong akeh menjadi lebih ringan. Terus saling mengenal. Kan dalam kerjasama itu ada ini ya, interaksi, ada hubungan antara satu sampai antara satu orang dan orang lain ya mau apa me, ya bekerja sama mau bahu membahu gitu ya menyelesaikan pekerjaan akhirnya kan kenal saling mengenal ya terus terjadi keakraban. Terus yang keempat lebih cepat selesai, ngerti ya, lebih cepat selesai kerjasama itu. Contoh ini wis kalau ada piket itu yang paling mudah. Kalau kerjasama 3 orang membersihkan satu kelas 4 kan lebih cepat daripada satu orang ya. Itu namanya lebih cepat selesai ya, manfaat kerja sama. Sebenarnya keragaman bangsa Indonesia itu adalah modal untuk Indonesia maju, bukan apa namanya, bukan menjadi perpecahan ya, tapi menjadi modal yang sangat baik untuk Indonesia maju ya. Mungkin itu pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan silahkan langsung melalui Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.